Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Adin Mulyawan sebagai moderator kelompok 7 yang beranggotakan Azmi Hajar Hasan dan Jidan Rizkian. Kami di sini ingin menjelaskan PPT yang berjudul Membangun Karyawan Berbakat dan Berpengetahuan. Latar belakang. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Karyawan yang berbakat dan berpengetahuan juga hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada inovasi dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Mereka mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat, terutama dalam bisnis yang selalu berubah. Selanjutnya ada tujuan. 1. Menganalisis pentingnya karyawan berbakat dan berpengetahuan untuk memahami peran dan kontribusi karyawan berbakat dan berpengetahuan dalam mencapai keberhasilan organisasi. 2. Mengidentifikasi strategi membangun karyawan untuk menyajikan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan dalam merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan berkualitas. 3. Membahas lingkungan kerja yang mendukung untuk menjelaskan pentingnya menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi di antara karyawan. 4. Menyoroti tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi sebagai tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam usaha membangun karyawan berbakat dan berpengetahuan. Selanjutnya ada pokok pembahasan. 1. Pentingnya karyawan berbakat dan berpengetahuan. Definisi inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah proses pengembangan ide baru menjadi produk, layanan, atau proses yang memberikan nilai tambah. Sementara itu, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Keduanya saling terkait. Kreativitas menjadi dasar bagi inovasi dan inovasi mewujudkan hasil dari proses kreatif. Selanjutnya ada kinerja yang lebih baik. Kinerja yang lebih baik merujuk pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Ini mencangkup pencapaian hasil yang lebih tinggi dengan sumber daya yang tersedia serta peningkatan kualitas output yang dihasilkan. Selanjutnya ada ketahanan organisasi. Ketahanan organisasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi, bertahan, dan tumbuh dalam menghadapi perubahan, tantangan, dan krisis. Ini menjangkau kesiapan untuk mengatasi gangguan dan ketidakpastian serta kemampuan untuk memulihkan diri dan berfungsi secara normal setelah mengalami situasi yang sulit. Selanjutnya ada meningkatkan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah persepsi publik mengenai perusahaan berdasarkan pengalaman, interaksi, dan informasi yang tersedia. Reputasi yang baik dapat menjadi aset berharga, sementara reputasi yang buruk dapat merugikan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Rekrutmen yang efektif adalah kunci untuk membangun tim yang kuat dan berkualitas, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya melibatkan penilaian keterampilan teknis, tetapi juga memastikan kecocokan budaya antara kandidat dan perusahaan. Contohnya, perusahaan seperti Google, Japos, Salesforce, Universe, dan IPBM menunjukkan bahwa strategi yang beragam termasuk penggunaan teknologi, penekanan pada nilai budaya, dan komitmen terhadap keberagaman dapat meningkat efektif rekrutmen. Dengan fokus pada deskripsi pekerjaan yang jelas, pengalaman positif bagi pelamar, dan pengelolaan proses yang sistematis, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pada akhirnya, investasi dalam proses rekrutmen yang baik tidak hanya memperkuat organisasi saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Baik, terima kasih. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kami siap
menerima semua pertanyaan kecuali kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.